Ketemu lagi dengan saya Ruben Amor di Hotelier Channel. Khusus buat teman-teman para hotelier yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan like, subscribe untuk bisa mendapatkan notifikasi pada pembicaraan kita, khususnya menyangkut dunia hotel tanah air. Apalagi dengan situasi saat ini, situasi pandemi yang kita semua sama-sama ketahui bahwa bisnis perhotelan hari ini mengalami satu degradasi yang sangat signifikan, di mana kalau kita berbicara okupansi ataupun bisnis secara umum, ini hampir berdampak terhadap seluruh sektor bisnis yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mengulas sedikit tentang peran menjadi seorang broker properti, khususnya untuk di bisnis perhotelan. Barangkali teman-teman para hotelier juga mengalami hal yang sama, bahwa kita sering mendapat permintaan atau order dari para relasi ataupun para investor untuk mencarikan hotel yang akan dibeli. Sebagai seorang awam, kita akan mengatakan, oh iya, saya punya beberapa teman para pemilik properti, pemilik hotel yang mau menjual hotelnya kepada pihak lain atau kepada para buyer. Tetapi apakah semudah itu di dalam pelaksanaannya? Tentu tidak. Artinya bahwa ketika kita menjadi seorang broker atau orang yang dipercaya, orang yang ditunjuk untuk menjadi seorang broker, yang notabene tugas kita adalah mencari para pemilik properti yang mau menjualkan propertinya, apakah itu aset yang lain ataupun hotel. Ini adalah satu langkah yang cukup bagus, tetapi dalam pelaksanaan harus kita pahami sehingga tidak membuat kita salah langkah ataupun salah mengambil satu sikap, salah mengambil satu keputusan. Untuk menjadi broker tentu tidak mudah, atau faktor itu tidak dimiliki oleh setiap individu, karena ini sangat berperan di dalam satu hubungan emosional atau satu networking yang kita bangun, satu relasi yang kita bangun, yang kita miliki terhadap para pemilik properti itu sendiri. Menjadi seorang broker yang profesional ataupun handal ataupun memiliki kemampuan jual, ini ada 3 hal yang mendasari yang perlu kita ketahui. Maka pada kesempatan ini saya ingin memberikan satu gambaran, satu arahan kira-kira poin apa saja yang perlu kita miliki sebagai dasar, sebagai acuan untuk melakukan satu kegiatan atau menerima satu pekerjaan terhadap profesi seorang broker. Yang pertama perlu kita ketahui adalah kita harus memiliki satu MOU ataupun SPK yang disepakati oleh para pihak. Di dalam SPK ataupun MOU yang kita lakukan, ini kita berbicara masalah hak dan kewajiban. Berbicara hak dan kewajiban, ini kita berbicara masalah berapa fee yang akan diperoleh ketika terjadi transaksi. Nah, besaran fee di sini relatif. Kalau di dalam dunia properti kita berbicara masalah atau range yang kita lakukan, kita gunakan biasanya 2 sampai dengan 5%. Tetapi ini juga bukan satu hal yang baku, tetapi mengacu kepada nilai transaksi itu sendiri. Semakin besar satu nilai transaksi, maka persentase yang diperoleh juga semakin kecil. Semakin kecil satu transaksi, maka persentase yang diperoleh juga semakin besar. Lalu yang kedua adalah kita berbicara masalah biaya atau cost yang ditimbulkan pada saat melakukan satu pekerjaan. Mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama ketika kita diminta menjadi mediator atau semacam perantara untuk mencari hotel yang akan dibeli oleh para buyer. Ada satu istilah saya yang sering saya lakukan atau saya katakan adalah tidak ada makan siang gratis. Kenapa hal ini terjadi? Karena kebanyakan para pengusaha atau para pemilik properti atau pencari properti ini hanya memanfaatkan kita
yang punya networking, yang punya relasi terhadap para pemilik hotel itu sendiri. Tetapi ketika kita melakukan satu pekerjaan, itu kita tidak dibayar, atau kita sudah mengeluarkan biaya di depan, dan pada kenyataan kos yang sudah dikeluarkan itu tidak akan dibayar oleh pemberi kerja itu sendiri. Maka ini menjadi satu bumerang buat kita, yang notabene kita angan-angan untuk mendapatkan biaya yang besar atau fee yang kita dapatkan besar, tetapi dalam kenyataan dalam nol besar. Tidak ada orang yang mau rugi, tidak ada orang yang mau membuang biaya hanya untuk satu pekerjaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Ini saya rasa dan saya yakin kita sepakat bahwa hal ini sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, ataupun di dalam komunitas pekerjaan, ataupun di dalam komunitas bisnis. Poin kedua yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengetahui sourcing of fund atau sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan dalam satu transaksi biasa bersumber dari pribadi, atau melalui perbankan, atau konsorsium, ataupun korporasi. Para buyer ini akan mengucurkan atau mengalokasikan sebagian dana untuk membeli investasi. Tetapi buat kita sebagai broker, kita harus paham sumber keuangan yang dimiliki itu dari mana. Apakah memang semata-mata investment bisnis atau instrumen lain yang digunakan untuk melakukan satu transaksi. Ini akan memudahkan kita pada saat kita mulai melakukan agenda atau meeting dengan para owner, para pemilik properti. Karena hal ini tentu akan menjadi pertanyaan yang fundamental. Sumber duitnya dari mana? Apakah memang itu real bisnis, atau apakah itu hasil judi atau hasil narkoba? Karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa sumber bisnis ini bisa berasal dari hal-hal yang atau sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Poin yang ketiga yang perlu kita pahami adalah kita harus mengetahui proof of fund atau pembuktian bahwa dana yang dimiliki oleh para investor itu adalah benar-benar ada, benar-benar real. Siapa yang mengeluarkan atau siapa yang memberikan satu jaminan bahwa proof of fund ini benar-benar ada? Di dalam hal ini kita menggunakan institusi perbankan atau bank yang punya ranah, punya ruang untuk bisa mengeluarkan atau menerbitkan satu semacam surat jaminan atau pemberitahuan bahwa si pemilik atau buyer ini benar-benar memiliki dana yang cukup yang ada di bank untuk melakukan satu proses transaksi. Dari ketiga poin di atas, ada satu tambahan yang akan juga menjadi sangat penting ketika kita diminta untuk menjadi salah satu broker. Ini hal yang sering kita temui baik di lingkungan pekerjaan ataupun di dalam komunitas sehari-hari. Tapi jarang juga orang memahami karena dianggap sebagai satu hal yang biasa. Kita harus punya kemampuan terhadap produk knowledge yang akan kita jual. Tidak semata-mata bicara produk knowledge, tetapi kemampuan menganalisa bahwa properti yang akan kita jual ini memiliki aspek yang potensial untuk jangka panjang. Di samping memiliki produk knowledge terhadap satu properti atau produk yang kita kuasai, kita juga dituntut untuk memiliki atau pengetahuan terhadap legal aspek. Legal aspek di sini baik dari PT, susunan ataupun komposisi orang-orang yang terlibat dalam satu perusahaan, baik secara individu ataupun secara korporasi, terhadap latar belakang daripada satu produk yang akan kita jual. Dari berbagai komponen atau berbagai poin yang kita bahas, ini tentu akan memberikan satu manfaat atau satu kepentingan untuk memudahkan kita di dalam melakukan transaksi ataupun ketika kita dituntut menjadi salah seorang mediator. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama, bahwa menjadi seorang broker itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah, tetapi suka duka yang kita alami juga begitu banyak. Tidak hanya masalah waktu, tidak hanya masalah biaya, tetapi berbagai aspek turut berperan dalam membangun satu pola kerja seperti ini.